Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal wazidna ilman ya arhamar rahimin. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Mukhtasar Siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi al-asyarah karya Al-Hafidz Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah yang wafat tahun 600 Hijriah. Sudah disebutkan kemarin sejumlah mukjizat ataupun dalailun nubuwah, tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai di pembahasan mukjizat beliau berupa dikabulkannya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar Umar bin Khattab masuk Islam, maka dia pun masuk Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Ali bin Abi Thalib agar dia tidak lagi merasakan kedinginan dan kepanasan dan kedinginan, maka demikian yang terjadi. Kemudian selanjutnya kata beliau, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendoakan sahabat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, Ali bin Abi Thalib ini sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepupu satu kali ya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bedanya Abdullah bin Abbas itu lahirnya belakangan. Nah, disebutkan bahwa Nabi SAW pernah mendoakan untuk Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma agar ayyufaqihahu Allahu fid din, agar Allah memberikan pemahaman yang baik, pemahaman atau ilmu yang benar kepada beliau dalam agama Islam, wa yu'allimahu ta'wil, agar Allah mengajarkan kepada beliau ilmu ta'wil, yakni ilmu tafsir. Ya, ta'wil yang dimaksud di sini adalah at-tafsir. Maka jadilah beliau radhiyallahu taala anhuma sebagai ulama ya yang memiliki ilmu yang seluas lautan. Sudah kita sebutkan sebelumnya bahwa doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ya namanya doa, termasuk dari usaha-usaha tentunya. Bagian dari sebab-sebab yang juga merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Di mana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas agar beliau menjadi orang berilmu itu bukan tanpa alasan, bukan tiba-tiba seperti itu saja, tapi beliau sudah melihat hal tersebut dari diri Ibnu Abbas yang semangat menuntut ilmu. Di mana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma nanti datang ke Madinah di tahun-tahun terakhir, sekitar tahun 8 Hijriah. Ya, tahun-tahun terakhir. Ketika Nabi SAW 2 tahun 3 tahun terakhir sebelum Nabi SAW wafat. Nah, semenjak tiba di Madinah bersama dengan ayah beliau Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, Abdullah bin Abbas sudah serius langsung menuntut ilmu. Masih kecil ketika itu. Ya. Kerjanya dia tiap hari radhiyallahu anhuma adalah setiap pagi dia sudah standby di depan rumah Nabi SAW. Dimanapun rumah di mana Nabi SAW bermalam, di rumah istrinya yang mana beliau standby di situ. Kemudian Nabi SAW keluar, mulai diikuti oleh Ibnu Abbas. Ya, mulai diikuti oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu untuk mendengarkan hadis Nabi SAW, untuk mengambil pelajaran adab, mengambil pelajaran ilmu dari Nabi SAW. Dan Abdullah bin Abbas tidak meninggalkan Nabi SAW kecuali setelah Nabi masuk ke rumahnya. Ketika masuk ke rumah barulah Ibnu Abbas juga pulang. Ya. Jadi setidaknya kejadian-kejadian yang terjadi di luar rumah yang dialami oleh Nabi SAW atau yang diucapkan oleh Nabi SAW, Abdullah bin Abbas sudah tahu secara umum. Beliau sudah tahulah apa yang Nabi kerjakan di luar rumah dan seterusnya. Suatu hari dia kepikiran bagaimana caranya supaya saya bisa mengetahui apa yang Nabi lakukan dalam rumah. Ini masih kecil usianya, belum sampai 15 tahun ketika itu. Tapi lihat bagaimana kecerdasan seorang anak kecil, dan ini tidak lahir kecuali dari semangat yang tinggi untuk menambah ilmu.
Ya, penasaran. Bagaimana caranya supaya saya tahu apa yang Nabi SAW lakukan dalam rumahnya. Ya. Dan tentunya rasa penasaran seperti ini terhadap ilmu itu hanya bisa lahir dari orang yang memang menganggap ilmu itu penting. Yani penasaran kalau saya tidak tahu. Kayak ada yang lain-lain kalau saya tidak tahu, saya harus tahu pokoknya. Nah, itu. Sehingga apa? Lahirlah penasaran. Dan seorang muslim secara umum dan penuntut ilmu secara khusus, dia akan terus-menerus berada di atas kebaikan selama dia masih punya rasa penasaran terhadap ilmu agama. Ya, itu berarti dia masih butuh. Kalau sudah tidak butuh, nggak perlu, ya, maka ini tanda keburukan bagi dirinya. Tanda keburukan. Ketika dia merasa ilmu agama yang dia miliki sudah cukup, sudah tahu semua, tidak perlu lagi menghadiri majelis taklim, majelis ilmu. Apalagi di zaman sekarang, ya, semua orang tahu semua yang dia mau tahu, semua yang dia mau tahu tinggal cari di Google. Ya. Sehingga sebagian orang berpikir, tidak perlu saya taklim, tidak perlu saya ini, tidak perlu saya itu. Ya, apa yang saya mau tahu tinggal saya ketik, saya cari, ada jawabannya. Ini walaupun mungkin dia akan dapatkan jawabannya, tapi belum tentu benar. Belum tentu benar. Ya. Kenapa? Dia menempuh jalan yang salah dalam menuntut ilmu. Ilmu itu nggak didapat dengan cara seperti itu. Ya. Karena Islam, yang dipentingkan dalam Islam bukan hasilnya. Masuk. Kecil. Masuk Islam. Iya, yang dipentingkan dalam Islam bukan hasilnya, tapi tujuan untuk mendapatkan hasil. Bukan yang penting saya tahu jawabannya, biar bagaimanapun caranya terserah. Yang penting saya dapat jawabannya. Enggak. Islam tidak hanya memperhatikan hasil, tapi juga cara untuk mendapatkan hasil. Dan mengambil ilmu dari buku, semisal dengannya mengambil ilmu dari artikel di internet, tulisan, ya, atau potongan-potongan video, audio dan semacamnya. Ya, ini bukan cara menuntut ilmu yang benar. Bukan cara menuntut ilmu yang benar. Apalagi kalau lewat bacaan, sekedar dibaca dan seterusnya. Kenapa? Karena ilmu tersebut diambil dari mulut para guru. Diambil dari mulutnya para guru. Bukan diambil dari isi buku. Karena itulah walaupun seorang bisa bahasa Arab sekalipun dan dia punya buku satu gudang, semua buku dalam berbagai disiplin ilmu agama, dia tidak akan mendapatkan keberkahan dan dia akan tersesat kalau dia tidak belajar dari seorang guru. Ya. Lihat Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani itu tersesat gara-gara apa? Bukan gara-gara tidak ada buku, karena Taurat dan Injil masih ada di tengah-tengah mereka. Taurat dan Injil masih ada di tengah mereka, belum berubah waktu itu, belum diotak-atik. Tapi kenapa bisa itu kitab suci diotak-atik? Karena ulamanya sudah meninggal semua, ulama yang asli yang masih mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Isa alaihi wassalam sudah pada meninggal. Jadi yang tersisa tinggal Taurat yang asli atau Injil yang asli, dan tidak ada yang menjelaskannya dari kalangan ulama, dan itu tidak membuat mereka, tidak menghalangi mereka untuk tersesat. Maka keberadaan kitab suci di tengah suatu umat tidak ada jaminan kitab suci itu membuat mereka aman dari tersesat. Selama apa? Selama tidak ada ulamanya. Selama masih ada ulama, maka para ulama inilah yang akan mencegah mereka, melindungi mereka dari kesesatan. Tapi kalau para ulama sudah meninggal, sudah tidak bisa lagi diambil ilmu dari mulut mereka, sehingga ilmu tinggal diambil dari buku-buku saja, ini merupakan, ya, pintu masuk kesesatan. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, berpikir bagaimana caranya saya bisa mengetahui apa yang Nabi SAW lakukan di rumah. Akhirnya dia berpikir, anak kecil, tapi cerdasnya luar biasa. Kata Abdullah bin Abbas, berpikir, istrinya Nabi kan tantenya saya. Ya, salah seorang istri Nabi SAW, yaitu Maimunah bintul Haris, ya, itu apanya? Tantenya Ibnu Abbas, saudari dari ibunya. Ya. Ibunya Ibnu Abbas, Ummul Fadl bintul Haris. Istrinya Nabi Maimunah bintul Haris, jadi tantenya. Oh, istrinya Nabi kan tante saya.
omnya Nabi, bapak saya, kan begitu. Ya namanya biar Nabi juga kalau omnya yang minta ya. Akhirnya Ibnu Abbas bertanya kepada bibinya, kepada istrinya Nabi SAW, Maimunah, wahai bibiku, kapan Nabi SAW itu tiba gilirannya ya, bermalam di rumah Anda, ya, dan bertepatan Anda sedang haid. Karena kan Nabi SAW punya 9 istri. Artinya setiap istri beliau satu malam, terus nanti Nabi kembali ke rumah itu yang sama 9 hari setelahnya, ya kan? Jadi masuk ke rumahnya Maimunah misalnya, kapan balik ke situ? 9 hari setelahnya, setelah keliling ke rumah istri Nabi SAW yang lain. Jadi satu orang satu malam, berarti kembali ke rumah yang sama setiap 9 hari. Nah itu penunggu penantian yang lama bagi seorang perempuan ya. 9 hari baru ketemu lagi suaminya. Nah kalau setiap 9 hari ya baru ketemu suaminya, baru saya bermalam di rumahnya, gangguin, kasihan, cuma satu malam baru saya lagi bermalam di rumahnya, mengganggu, kan begitu ya. Makanya beliau mengatakan kepada bibinya, kapan Nabi SAW bermalam di rumah Anda, wahai bibiku, dan bertepatan dengan Anda haid, jadwal haidnya, supaya kalau haid kan tidak terganggu berarti, ya kan, tidak terganggu. Beda kalau tidak haid, bisa mengganggu, tapi ini haid. Maka Maimunah radhiyallahu anha menghitung ya, kemudian mengatakan bahwa oke, Nabi SAW pas bermalam di rumah saya ya, tanggal sekian ya, tanggal sekian misalnya, dan bertepatan dengan saya haid. Dan itu bukan waktu yang sebentar kadang, artinya kan butuh bertepat-tepatan jadwal haid dengan Nabi bermalam di rumahnya. Itu bukan hal yang gampang didapat bertepatannya. Nah setelah dapat jadwalnya ya, jadi dia minta izin kepada ibunya ya. Jadi Abdullah bin Abbas bertanya kepada ibunya tanya kepada tantenya tadi soal yang tadi itu. Nah setelah dapat jadwalnya, Ibnu Abbas berbicara kepada bapaknya, wahai ayahku, minta izinkan saya kepada Nabi SAW, karena kan itu keponakanmu, sepupu saya ya. Kalau pamannya yang minta, insya Allah inilah. Kalau saya yang minta kan tidak enak, apalagi dia Ibnu Abbas masih kecil, walaupun sepupu tapi masih kecil. Wahai ayahku, minta izinkan saya kepada Nabi SAW, saya mau bermalam di rumahnya tanggal sekian. Nah nampak ketika itu maka Nabi SAW mengizinkan. Nabi SAW mengizinkan. Tibalah jadwalnya Abdullah bin Abbas bermalam di rumah siapa? Maimunah, istri Nabi SAW. Tiba jadwalnya. Nah, setelah makan semuanya, ketika tidur ya, ketika sudah tiba saatnya jam istirahat, Nabi SAW karena waktu itu penerangannya tidak ada ya, yani kalaupun ada paling sedikit gitu ya. Itu pun dimatikan kalau malam hari, nanti dibangunkan, dinyalakan kalau mau sholat ya. Maka di rumahnya Maimunah itu hanya satu tikar begitu, satu tikar saja, bukan kasur ya, tikar yang terbuat dari kulit ya. Setebal-tebalnya kulit bagaimana kan begitu ya. Ya. Di mana Nabi SAW beserta istrinya tidur memanjang begitu, sementara Ibnu Abbas tidur di kakinya mereka, melintang seperti itu, tidur melintang di dua kaki di kakinya Nabi SAW dan istrinya. Ketika Nabi SAW tidur, apa yang dilakukan Ibnu Abbas? Pura-pura tidur. Lihat ya, luar biasa perjuangan ini. Masih kecil sudah berpikir seperti ini. Yang seakan-akan dia pikir, ngapain juga saya setengah mati cari jadwal bertepatan dengan di sini, terus ujung-ujungnya saya pakai tidur, rugi, kapan lagi ketemu? Kan begitu, ini anak kecil berpikir seperti ini. Maka malam harinya dia pura-pura tidur. Ya, udah tidur semalaman, udah tidur, tahan ngantuknya. Kapan lagi ketemu kesempatan seperti ini untuk mengetahui bagaimana ibadah Nabi SAW di dalam rumah. Kemudian setelah lewat pertengahan malam, Nabi SAW bangun. Ibnu Abbas lihat Nabi SAW bangun, pura-pura tidur tapi dia lihat Nabi SAW bangun ya, kemudian mengusap wajahnya ya, untuk menghilangkan ngantuk. Kemudian di riwayat lain disebutkan beliau membaca 2 ayat dari surah Al-Imran. Setelah itu beliau berwudu. Ya, ini semua Ibnu Abbas lihat dalam keadaan pura-pura tidur, tapi dia lihat, diceritakan semuanya. Ya. Beliau SAW berwudu dari bejana yang terbuat dari kulit yang tergantung begitu, berwudu. Setelah berwudu beliau sholat. Ketika Nabi SAW sedang sholat, Ibnu Abbas baru kayak pura-pura bangun, melakukan hal yang sama. Dia usap wajahnya,
membaca ayat Al-Quran surah Al-Imran itu, kemudian berwudu. Setelah berwudu, datang berdiri di sebelah kirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi makmum untuk sholat. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa sholat sunnah itu pada dasarnya boleh dikerjakan berjamaah. Ya, boleh dikerjakan apa? Berjamaah. Ya. Nah, ketika melihat Ibnu Abbas berdiri di sebelah kiri, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang kepalanya Ibnu Abbas, kemudian diputar, dipindahkan ke sebelah kanan beliau. Di sebelah apa? Sebelah kanan beliau. Nah, kemudian dipegang telinganya, dipegang seperti ini. Ya, untuk kan masih kecil, untuk apa namanya? Ya, muda'abah namanya, apa? Untuk ya dipegang telinganya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kemudian dielus-elus seperti ini. Ya. Kata para ulama, seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ingin berkata kepada Ibnu Abbas, saya tahu dari tadi kamu tidak tidur. Ya. Kamu cuma ini doang ya. Ya. Saya tahu dari tadi kamu tidak tidur, cuma pura-pura doang tidur. Cuma pengen melihat ini, kan begitu, ingin melihat semua ini ibadah ini. Ya. Nah, ini sampai kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sudah tahu apa yang dilakukan, bagaimana ibadahnya Nabi SAW dalam rumah, berhasil didapatkan ilmu. Ya. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Ibnu Abbas masih kecil, belum lihat ya. Nabi Muhammad SAW mendoakan Ibnu Abbas ketika Nabi SAW masih hidup, setidaknya 2-3 tahun terakhir sebelum beliau meninggal. Ya, Nabi berkata mendoakan Ibnu Abbas, ya Allah, berikan pemahaman dia pada agama dan ajarkan dia ilmu tafsir Al-Quran. Itu apa? 2 tahun menjelang Nabi SAW wafat. Ketika dikabulkan, lihat ya, namanya doa itu tidak seperti ya, kadang instan, kadang tidak, kan begitu. Kadang doa itu dikabulkan, pengabulannya lama. Ya. Ini doanya 2 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal, 2 tahun sebelum beliau SAW meninggal. Kapan Ibnu Abbas jadi ulama? Nanti di zamannya Umar bin Khattab, masih jauh. Ya. Masih jauh. Dimana tapi doa ini mendatangkan apa? Melahirkan proses. Karena itulah tidak ada yang instan. Biar didoakan. Ini Nabi Muhammad SAW ya. Walaupun seorang ulama mendoakan muridnya, semoga Allah memberikan keberkahan pada ilmumu, semoga Allah menambahkan ilmu padamu. Kalau dia tidak menempuh sebab, ya, belum tentu dapat. Ya. Apalagi ini orang doanya bukan doa mustajabah juga. Ulama kan tidak mustajabah doanya. Ya. Maka lihat jarak dikabulkannya doa itu jauh. Karena itulah seorang muslim tidak boleh dia berhenti berharap akan doanya. Tidak boleh sudah berlalu setahun 2 tahun. Saya selama setahun 2 tahun terakhir saya berdoa terus setiap hari, setiap sholat, sampai sekarang belum dikabulkan. Yang seperti ini tidak akan dikabulkan oleh Allah. Namanya istijal dalam doa. Terlalu cepat menuntut hasil dari doanya. Itu merupakan sebab terhalangnya doa, tidak dikabulkannya doa. Ya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, Ibnu Abbas mengajak temannya ini dari tadi sama-sama juga menuntut ilmu dari Nabi SAW. Sama-sama masih kecil. Kata Ibnu Abbas, wahai dia berkata kepada temannya, ayo sekarang Nabi SAW sudah meninggal, ayo kita belajar dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kita belajar kepada para sahabat Nabi SAW. Kata temannya apa? Ajaban bika ya Ibnu Abbas. Ya, aneh kamu Ibnu Abbas. Ini kan Nabi SAW sudah meninggal. Ngapain lagi kamu repot-repot belajar? Untuk apa lagi belajar? Memangnya kamu berpikir manusia akan butuh ilmumu? Ya. Sementara Abu Bakar masih hidup, Umar masih hidup, Utsman, Ali, sahabat-sahabat besar masih hidup. Ngapain kamu belajar? Apa yang kamu butuhkan? Kita sekarang itu karena ulama-ulama masih ada, kita tinggal ya yang kita tidak tahu saja yang kita tanya. Serius belajar enggak usah. Ngapain kita serius belajar? Untuk apa kamu serius belajar? Orang tidak akan butuh kepada ilmu kamu wahai Ibnu Abbas karena Abu Bakar masih hidup, Umar masih hidup. Ini kalimat yang diakui sendiri oleh ketika Ibnu Abbas sudah menjadi ulama. Orang ini temannya yang masih kecil tadi mengakui bahwa Ibnu Abbas aqalu minni, lebih punya akal dibandingkan saya. Ini ucapan orang yang minim akalnya, yakni yang melihat maslahat hanya di ujung hidungnya saja. Ibnu Abbas memandang jauh ke depan maslahatnya.
Maka dia pun meninggalkan temannya, belajar sendiri. Beliau radhiyallahu an tidak belajar kepada Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena Abu Bakar Siddiq singkat 2 tahun saja menjadi khalifah, setelah itu meninggal. Itu pun 2 tahun sibuk untuk mengembalikan kondisi Madinah ketika itu yang kacau dengan banyaknya orang yang murtad setelah Nabi SAW meninggal, memerangi orang yang menolak zakat dan seterusnya banyak, sehingga tidak ada waktu untuk menyebarkan ilmu. Inilah alasan mengapa hadis-hadis Abu Bakar Siddiq kurang. Ya. Tapi jangan dikira Abu Hurairah yang paling banyak hadisnya berarti lebih berilmu dibandingkan Abu Bakar Siddiq. Oh, itu kesalahannya pemahaman yang sangat fatal. Ya. Abu Bakar Siddiq adalah manusia yang paling berilmu setelah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada manusia yang lebih berilmu dibandingkan Abu Bakar Siddiq. Masalah kurang hadis, ya, yani logikanya kira-kira siapa orang yang paling banyak mendengarkan hadis dari Nabi Muhammad SAW? Ya, Abu Bakar, sahabat pertama kan begitu. Ya. Laki-laki yang paling banyak mendengarkan hadis dari Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar Siddiq. Orang yang paling berilmu setelah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar Siddiq, karena dia dari pertama dengar semua sabda Nabi SAW. Tidak pernah lepas dari Nabi SAW. Tidak safar, tidak hadar ketika mukim, selalu menemani Nabi SAW. Maka sangat masuk akal kalau beliau adalah orang yang paling banyak hadisnya dan paling banyak ilmunya. Sangat jelas sekali. Cuman karena kesibukan beliau tidak terjun langsung mengajar, menyebarkan hadis, tidak. Nah, sahabat-sahabat yang muda inilah, yang kecil-kecil inilah, atau anaknya Abu Bakar seperti Aisyah radhiyallahu anha, pada banyak hadis. Aisyah mendengar hadis dari ayahnya Abu Bakar, tapi tidak disebutkan langsung. Aisyah berkata, qala Rasulullah SAW, enggak disebutkan bapaknya. Dan itu hal yang boleh dalam periwayatan, karena sama-sama sahabat. Kembali kepada intinya, ketika Abu Bakar Siddiq meninggal, datang kekhalifahan Umar bin Khattab. Beliau berapa tahun? Berapa tahun? 10 tahun, kurang lebih 10 tahun. Di sini Ibnu Abbas puas mengambil ilmu dari Umar bin Khattab. Puas mengambil ilmu dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Setelah itu meninggal 12 tahun kekhalifahan Utsman bin Affan. Beliau juga mengambil ilmu tapi tidak banyak. Wallahu alam kenapa sebabnya. Yang jelas beliau juga mengambil ilmu dari Utsman bin Affan. Mungkin juga dikarenakan adanya masalah-masalah rong-rongan dari orang-orang Khawarij kepada pemerintahan Utsman bin Affan, sehingga Utsman bin Affan tidak terjun mengajarkan ilmu di masjid dan semacamnya. Mungkin juga faktor itu. Nah, di zaman Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas banyak mengambil ilmu dari Ali bin Abi Thalib. Karena itulah disebutkan bahwa Abdullah bin Abbas itu pewaris ilmunya Umar dan Ali bin Abi Thalib. Abdullah bin Abbas adalah pewaris ilmunya. Nah, ketika sahabat-sahabat yang tua-tua ini sudah meninggal, yang tua meninggal, yang anak-anak menjadi dewasa, tibalah saatnya orang-orang membutuhkan ilmunya Ibnu Abbas. Tibalah saatnya orang-orang membutuhkan ilmunya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Disinilah nampak kecerdasan beliau dan menunjukkan salahnya ucapan yang disebutkan tadi. Maka jangan berpikir bahwa ngapain kita sekarang belajar, kan masih banyak ustaz. Masih banyak ustaz, ngapain kita belajar? Kita tidak tahu, tinggal tanya. Jadi kalau dia punya kemampuan, dia punya waktu luang, kan begitu. Karena tentunya tidak wajib semua orang itu memperdalam ilmu agama, tidak wajib. Yang wajib adalah mempelajari ilmu agama yang dibutuhkan sehari-hari. Adapun memperdalam ilmu agama tidak wajib semua orang, tidak wajib. Tapi kalau mempelajari apa yang dibutuhkan pada kehidupan sehariannya, ini wajib ain, fardu ain. Memang tidak wajib semua orang itu memperdalam ilmu agama, tapi bagi yang memiliki kemampuan, kemampuan, waktu yang lapang dan seterusnya, ada sarana dan prasarana, maka jangan dia berpikir seperti itu. Untuk apa kita belajar? Guru-guru, ustadz-ustadz, ini ulama masih banyak yang hidup. Kalau kita tidak tahu, tinggal tanya. Ini pemikiran yang sempit, tidak memandang jauh ke depan. Kenapa? Karena siapapun ustadz, tokoh, kiai, muballigh, dai yang kamu tokohkan, dia akan meninggal. Dia akan meninggal. Kadang ada yang meninggalnya cepat, ada yang meninggalnya mungkin tua, ada yang meninggal cepat. Maka siapapun yang kamu tokohkan, dia akan meninggal.
Dan kalau meninggal harus ada yang menggantikan, mau tidak mau. Mau tidak mau. Disinilah kecerdasan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang kita sebutkan tadi. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa seorang ketika dalam proses menuntut ilmu jangan terburu-buru tampil ke depan. Jangan terburu-buru berkomentar dalam masalah agama. Ya. Ya. Belajar setahun, 2 tahun, 3 tahun, jangan terlalu cepat komentar dalam masalah agama. Masih terlalu sedikit yang ditahu kalau cuma belajar 3 tahun. Ya. Masih terlalu sedikit. Ini hal yang harus diperhatikan dan harus dijadikan sebagai pelajaran. Karena kita sebagai manusia dari kecil, ya kita belajar bicara, tapi kita kadang masih banyak manusia yang belum bisa belajar diam. Baru tahu sedikit sudah ngomong. Ya. Apalagi di zaman sekarang ada gadget di tangannya, masalah agama tinggal ketik cari, ngomong sudah. Bawakan itu. Ya, agama tidak seperti itu. Agama tidak semurah itu. Orang yang mohon maaf misalnya baru taubat 1 minggu, sudah pegang HP, bisa ngetik, sudah boleh bagi dia berbicara dalam agama. Terlalu murah agama kalau seperti itu, semua orang bisa bicara. Ya, murah sekali agama kalau begitu kan. Semua orang yang punya HP punya hak berbicara. Kenapa? Ini ada nih. Nah, saya bacakan nih. Enggak, bukan itu masalahnya. Agama tidak semurah itu. Agama itu bukan barang dagangan semua orang. Ya. Tapi yang berbicara di dalamnya hanya memang orang-orang yang dikenal bahwa dia seorang penuntut ilmu. Jelas keguruannya, dia belajar dari siapa, gurunya dulu belajar dari siapa, gurunya belajar dari siapa, bersambung sampai kepada ulama, sampai ke Nabi SAW. Silsilah keilmuannya itu jelas. Jadi bukan tiba-tiba muncul di tengah-tengah, nggak tahu ini belajar dari siapa. Tidak seperti itu. Ya. Maka ketika seorang menuntut ilmu, seorang harus bersabar pelan-pelan. Jangan terlalu cepat naik ke atas. Jangan terlalu cepat tampil. Kenapa? Kalau dia tampil dipaksakan matang sebelum waktunya, ya, dia akan merusak dirinya dan merusak orang lain. Tenang saja. Kalau seorang belajar menuntut ilmu dari sekarang, cepat atau lambat dia akan sampai di posisi di atas. Karena orang yang di atas akan meninggal. Mau tidak mau dia akan naik dengan sendirinya ke posisi atas. Yang bermasalah adalah kalau dia sampai di atas dan dia belum siap. Dia belum punya perbekalan ilmu yang bagus. Karena itulah mumpung masih di bawah, belum disorot oleh orang, belum ditunjuk oleh orang, belum ditanya-tanya tentang agama sama orang, belajar memang banyak-banyak. Ya. Supaya nanti kalau naik dengan sendirinya, maka sudah siap. Dan ini yang terjadi pada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Ini lihat bagaimana mukjizat doa Nabi Muhammad SAW ini didoakan ketika Ibnu Abbas masih kecil, dan pembuktian doanya berapa tahun? Belasan tahun setelahnya. Ya. Baru kelihatan ini ijabah dari doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diantara mukjizat atau tanda kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berkenaan dengan doa yang dikabulkan. Wada'a sallallahu alaihi wasallam li Anas bin Malik bi tulil umur wa kasratil mali wal walad wa an yubarikallahu lahu fihi fawulida lahu 120 dzakaran li sulbihi wa kana nakhluhu yahmilu fi sanati marratain wa 'asha 120 sanatan aw nahwaha. Nabi SAW pernah mendoakan Anas bin Malik. Waktu itu Nabi SAW pergi buang air, tidak bawa air. Anas bin Malik, karena memang beliau pelayan Nabi kan, pelayan. Ibu beliau membawa Anas bin Malik ketika masih kecil kepada Nabi SAW, mengatakan, ya Rasulullah, hadza Anasun khadimuk. Ini ya Rasulullah, anak saya, Anas bin Malik, pelayanmu, silakan disuruh-suruh. Maka Nabi SAW atau Anas bin Malik membawakan apa? Membawakan air untuk cebok ke Nabi SAW. Ya. Ketika Nabi SAW sudah mau cebok, kan beliau lupa bawa air atau mungkin tidak bawa air. Ya, kemudian dibawakan oleh Anas bin Malik. Beliau pun menggunakan air tersebut. Setelah selesai, beliau keluar kemudian mendoakan Anas bin Malik. Ya. Nah, mendoakan Anas bin Malik agar dipanjangkan umurnya dan diberkahi apa? Allahumma aktsir malahu wa waladahu. Dipanjangkan umurnya dan diberkahi
diberikan harta dan anak-anak yang banyak dan diberkahi. Ya. Nah, ini masih kecil Anas bin Malik, sudah doakan. Kapan dikabulkannya? Ya. Sampai seratusan tahun berikutnya. Karena Anas kecil waktu itu Anas masih kecil, masih belasan tahun. Tapi Anas bin Malik hidup sampai 120 tahun atau lebih, bahkan lebih 120 tahun. Ya. Ini pengabulan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Anas bin Malik adalah sahabat yang paling terakhir meninggal di kota Basrah, seingat saya. Kota Basrah. Sahabat yang paling terakhir meninggal di kota Basrah. Disebutkan bahwa ketika beliau tinggal di Basrah, Anas bin Malik cerita, ya, setelah didoakan oleh Nabi SAW, dan saya didoakan masih kecil, masih jauh, bilang punya harta, punya anak, masih jauh, masih kecil. Tapi dikabulkannya doanya kapan? Belasan tahun setelahnya, bahkan puluhan tahun setelahnya, baru dikabulkan doanya. Allah Ta'ala memberikan kekayaan kepada Anas bin Malik. Sampai beliau termasuk sahabat yang paling kaya, termasuk sahabat dalam jajaran sahabat yang memiliki banyak harta. Ya. Dan beliau memiliki banyak anak. Ya. Memiliki apa? Banyak anak. Keturunan. Sampai-sampai Anas bin Malik berkata, ketika beliau sudah tua sekali, mungkin sudah 100-an lebih umurnya, kata beliau ketika tinggal di Basrah, beliau mengatakan, saya sudah menguburkan sendiri, saya sudah menguburkan 120 orang dari anak keturunan saya. Ya. Anaknya meninggal, dikuburkan. Anaknya, cucunya, pokoknya total anaknya sama cucunya yang meninggal, laki-laki maupun perempuan, 120 orang yang sudah meninggal. Kata beliau, saya kuburkan sendiri. Ini berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan ini menunjukkan kepada kita boleh mendoakan orang lain agar panjang umur, tidak ada masalah. Dan ya, walaupun idealnya dikatakan semoga Allah panjangkan umurmu dalam kebaikan, tapi tidak mesti, ya. Yani seandainya orang mengatakan semoga Allah memanjangkan umurmu, titik sampai situ, itu sudah syah, yang sudah boleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan panjang umur kepada Anas dan tidak mengaitkan semoga Allah panjangkan umurmu dalam ketaatan. Tidak ada kalimat begitu. Cuma dikatakan semoga Allah panjangkan umurmu. Ya Allah panjangkanlah umurnya, gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa boleh mendoakan orang lain agar memiliki umur yang panjang. Ya. Kata beliau, wa kana nakhluhu yahmilu fi sanati marratain. Nakhlah, korma itu kan rata-rata sekali setahun doang berbuah. Ya, sekali setahun dipanen. Nah, di antara keberkahan harta beliau, berkat didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau satu-satunya orang di Madinah yang kormanya itu berbuah dua kali dalam setahun. Berbuah 2 kali dalam setahun. Jadi panennya 2 kali dalam setahun. Ini dari keberkahan harta yang dimiliki oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Iya. Kemudian di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga mustajabah, dikabulkan oleh Allah taala. Wa kana Utaibah bin Abi Lahab qad syaqqa qamisahu wa adahu fada'a alaihi an yusallita Allahu alaihi kalban min kilabihi faqatalahu al-asad bizzarqa'i min ardi Syam. Iya. Utaibah bin Abi Lahab, putranya Abu Lahab ini, dia pernah merobek baju Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengganggu beliau, yakni menyakiti beliau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan kepadanya. Ya. Nah, disebutkan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu anjing dari anjing-anjing peliharaannya menyerang dia, kemudian dia kabur dan dia dibunuh oleh faqatalahu al-asadu bizarqa min ardi Syam. Dia diterkam oleh harimau di daerah Az-Zarqa di negeri Syam. Ya. Ini juga kapan kejadiannya? Jauh setelah Nabi SAW doakan. Maka lihat doanya Nabi Muhammad SAW saja tidak semuanya instan dikabulkan. Ada yang butuh tahunan, ada yang butuh belasan tahun, mungkin ada yang butuh puluhan tahun baru terwujud doanya Nabi Muhammad SAW pada diri seorang sahabat. Nah,
wa syuqiya ilaihi quhutul matari wa huwa 'alal mimbar fada Allahu azza wa jalla wa ma fis sama'i qaza'ah fathara sahabun amsalul jibal famutiru ilal jumu'atil ukhra hatta syuqiya ilaihi kasratul matar fada Allahu azza wa jalla fa aqla'at wa kharaju yamshuna fis syams. Ini juga satu kejadian yang luar biasa. Ya, selain doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini juga kejadian yang jarang terjadi. Disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah Jumat. Jumat, kemudian tiba-tiba datang orang dari luar kota mengatakan, "Ya Rasulullah, kami kelaparan. Ya. Ini sudah lama tidak turun hujan. Berdoalah kepada Allah agar turunkan hujan." Maka Nabi SAW berdoa di atas mimbar. Dan ketika itu matahari langit cerah, tidak ada satupun awan. Satupun awan tidak ada. Jangankan awan hitam, awan yang putih saja tidak ada, bersih, tidak ada qaza'ah. Ya. Belum lagi Nabi Muhammad SAW turun dari mimbar, tiba-tiba datang awan yang sangat besar seperti gunung, seperti bukit, kemudian awan hitam, kemudian menurunkan hujan. Iya. Langsung turun hujan saat itu. Nabi SAW belum turun dari mimbar, hujan sudah turun. Dan hujan turun terus menerus selama 1 pekan, tidak berhenti siang malam, 7 kali 24 jam. Sampai Jumat berikutnya, di khutbah Jumat berikutnya, orang yang tadi lagi datang, "Ya Rasulullah, berdoa kepada Allah agar dihentikan hujannya, sudah banjir ini, banyak hewan yang mati." Iya. Maka Nabi SAW mendoakan saat itu juga, dan Nabi belum turun di mimbar. Kemudian semua awan tersebut menyingkir dan mereka keluar dari masjid dalam keadaan sudah panas, ya, sinar matahari. Nah, ini diantara doa yang mustajabah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Masih ada beberapa mukjizat yang lain yang akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.